bukan, tapi memperingati sudah kenaikan Yesus ke sorga. Dan kenaikan Yesus ke sorga mempunyai arti yang sering dilupakan oleh mayoritas orang Kristen. Mereka tidak tahu apa maksudnya Yesus naik ke surga. Itu sebabnya kita mau selain memperingati, kita mau tahu apa tugas kita dan apa hadiah atau hak yang Tuhan berikan kepada kita. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai ke-53. Dan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sama-sama mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapa surga, kami kembali datang kepadamu, pemilik dari firman, bahkan Engkau sendiri adalah firman itu. Bukalah mata rohani kami, supaya kami boleh melihat ajaib firman-Mu. Tuhan, apa artinya kenaikan-Mu ke surga bagi kami, umat-Mu yang ada di dalam dunia ini? Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Pertama, waktu dulu Yesus berkata, ikutlah aku akan jadikan kamu penjala jiwa. Dia ajak. Sekarang dia bawa. Yesus membawa mereka, murid-muridnya, keluar kota sampai dekat Betania. Yerusalem ke Betania itu 3,6 kilometer. Tidak diizinkan berjalan dalam hari Sabat lebih dari 1,6 kilometer. Ya. Sedangkan jaraknya 3,2 kilometer. Yang dimaksud Betania di sini adalah tempat yang dipercaya di mana Yesus dekat sekali dengan Betania. Makanya kata dekat itu bukan Betanianya, hanya dekat saja di Betania, kurang lebih 1,6, ya, boleh kita katakan antara Yerusalem dengan Betania. Di situ, di antara dua tempat itu, Betania artinya ramah tamah, Yerusalem artinya damai. Di antara Yerusalem kota damai dan keramah tamahan, Yesus ada di tengah. Yesus ada punya dua tangan disalib. Di sini ada damai, di sini ada keramahannya, di sini ada damai, di sini ada kasih Yesus. Bisa bilang amin. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara, kata memberkati di dalam bahasa Yunani yang ditulis di sini adalah berarti eulogio.
E-U-L-U-L-O-G-E-O. Eulogeo. Sama-sama eulogeo. Ya. Yang artinya mengatakan yang baik. To speak well. Untuk berbicara yang baik. Itu arti dari kata berkat. Jadi kalau kata berkat itu bukan hanya uang. Bukan hanya anak. Bukan hanya kekayaan. Itu akan lenyap. Tapi berkat yang sebenarnya adalah to speak well. Ya. Ini pelajaran pertama bagi kita sore hari ini. Saya baru baca satu kata-kata mutiara. Ajarilah anakmu mengatakan tentang Allah daripada mengatakan salah orang. Ajarilah anakmu bersaksi tentang Tuhan daripada bersaksi tentang kesalahan orang. Kita kan terbalik. Bersaksi tentang Tuhan kita nggak mau. Tapi menyaksikan salah orang, kita ahlinya. Tapi lihat, Yesus memberkati mereka. Eulogeo. Datang dari kata logos, perkataan. Eu, baik. Perkataan yang baik. Bukankah firman Allah adalah perkataan yang baik dari Tuhan? Amin. Dia berkata baik tentang kita. Waktu dia ciptakan langit dan bumi pada hari pertama, dia lihat baiklah adanya. Hari kedua baiklah adanya. Hari ketiga 2 kali baiklah adanya, baiklah adanya. Sampai kepada hari ke-6 ketika dia membuat Adam, dia berkata amat baiklah adanya. Itu membuktikan bahwa saudara dan saya mempunyai pencipta yang baik adanya. Sebelum dunia dijadikan, hidup kita sudah ada di tangannya. Ini yang rahasia yang kita tidak mengerti, tetapi yang dinyatakan melalui firman-Nya. Berkat itu berarti sangat dalam. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati, berarti dia berkesinambungan, mengatakan hal yang baik. Berkesinambungan. Jadi kapan kita ngomong baik, harus berkesinambungan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Hukum magnet bumi tidak bisa menguasai Yesus. Berarti Yesus itu pencipta. Haleluya. Dia pencipta. Saudara, yakin saudara punya pencipta? Saudara itu luar biasa, ciptaan Tuhan yang indah. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Datang dari kata proskuneo. Tingkat penyembahan yang tertinggi. Yang berarti tunduk dan mencium. Hormat dan mencium. Proskuneo ini berlainan dengan Lukas pasal 5 ayat 10. Lukas pasal 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedi yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Kita baca ayat 8 dulu, ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, ia tersungkur tapi tidak menyembah, hanya ngomong dan berkata, pergilah Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia belum tahu bahwa dia itu Mesias. Belum tahu. Hanya mungkin ini seorang nabi yang luar biasa bisa bikin
pukat, begitu banyak ikan. Jadi kalau saudara punya pengenalan sama Tuhan hanya sampai berkat materi, saudara punya tersungkur hanya seperti Petrus. Tuhan, saya tidak layak. Tapi kalau kembali kepada Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-52, di sana mereka menyembah proskuneo. Kata menyembah di sini sangat berbeda. Sekarang dia yakin Yesus ini adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yakin mereka. Karena bagaimana magnet bumi tidak bisa menarik dia turun, dia naik. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa saudara? Dengan sangat bersukacita. Ya, kata sangat dipakai kata megas, bersukacita itu cara. Megas cara. Sukacita yang tidak bisa ya, seperti Jakarta hanya disebut kota metropolitan, tapi kalau sudah seperti Shanghai, seperti London, disebut megapolitan. New York megapolitan, besar sekali. Nah, saya ingin sukacita ini kita bandingkan dengan Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan, sebab Yesus akan disalib, kamu akan menangis. Dan meratap menangisi Yesus. Tetapi dunia akan bergembira. Musuh-musuh Yesus senang lihat Yesus disalib. Kamu akan berduka cita, tapi masih koma. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi, nah sukacita ini yang ditulis dalam Lukas pasal 24. Tapi belum ngerti waktu itu, 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaan. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Penderitaan waktu mengandung, waktu melahirkan, rasa sakit itu sirna, lupa ketika dia lihat bayi yang baru dilahirkan itu ada di tangan sang ibu. Duka cita berubah menjadi sukacita. Kamu akan menangis dan meratap waktu aku disalib. Lalu dia cerita tentang satu perempuan yang mau melahirkan, berduka cita. Dalam kesakitan hendak melahirkan, tetapi setelah melahirkan, duka cita berubah menjadi sukacita. Karena seorang manusia, dia bicara seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Dalam arti rohani, dengar baik-baik. Kalau satu orang bertobat, bukan satu orang dibaptis, satu orang bertobat, berbalik dari dosa menuju kepada jalan keselamatan, seisi sorga bersukaria. Seisi sorga. 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Cuma 3 hari aku akan kembali lagi. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ada kegembiraan
yang